Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Just Speak English Club, sebuah channel yang khusus membahas materi-materi pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini aku bakal ngebahas soal STAN, karena sebentar lagi teman-teman para pemburu beasiswa, pemburu STAN, pemburu sekolah-sekolah kedinasan lainnya akan melaksanakan tes masuk sekolah kedinasan dan salah satunya adalah STAN. Nah, kali ini aku bakal ngajak teman-teman semua untuk ngebahas salah satu soal STAN asli ya. Ini soal STAN tahun 2007, dan biar teman-teman tahu tingkat kesulitannya dan materi-materi apa yang biasanya muncul dalam soal-soal STAN. Nah, soal nomor 121. Susan was self-reliant and hardly ever blah 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 any assistance from others. Oke, soal ini artinya Susan begitu tergantung pada dirinya sendiri atau sangat percaya diri ya. And hardly ada hampir tidak pernah meminta bantuan orang lain, assistance from others. Nah, soal ini bisa teman-teman kerjakan dengan kata kunci yaitu hardly ya. Hardly ini masuk dalam materi adverb ya. Tepatnya adalah adverb of frequency ya. Seperti yang mungkin teman-teman udah tahu, kalau yang namanya adverb frekuensi itu bisa letaknya di awal kalimat, bisa juga di tengah kalimat, ya, bisa di tengah, kemudian bisa juga di akhir kalimat. Terserah, bebas ya. Adverb frekuensi itu seperti usually, sometimes, always gitu ya. Nah, ternyata ada adverb of frequency yang maknanya negatif. Selain hardly, teman-teman mungkin akan menemukan kata-kata seperti ini nanti. Barely, kemudian never, apalagi seldom, kemudian rarely. Nah, jika teman-teman bertemu dengan salah satu dari kata ini dan diletakkan di awal kalimat, oke. Kalau teman-teman merasa ini bukan di awal kalimat ya, ini awal kalimat ya, karena dia dihubungkan dengan sebuah conjunction and. Jadi di sini adalah kalimat utuh. Kemudian nanti setelahnya adalah kalimat utuh lagi. Makanya berarti hardly-nya ada di awal kalimat dimasukkan ya. Maka polanya, rumusnya dia harus ditambah dengan sebuah auxiliary, kemudian subject, baru kemudian ditambah dengan verb. Biasanya polanya adalah seperti ini. Kayak membuat kalimat tanya. Nah, kalau misalkan melihat dari pola ini, maka pilihan gandanya setelah hardly ever, mesti pilihannya adalah kata did ya kan? Ini auxiliary ya. Kalau teman-teman nggak tahu apa itu auxiliary itu bisa bermacam-macam ya. To be itu masuk auxiliary, kemudian ada modals, kemudian ada have, has, had gitu, ada do, does, did, itu namanya auxiliary. Sekarang kita lihat, berarti pilihannya antara B dan C. Oke, yang mana harus dipilih? Kalian, teman-teman ingat pola ini ya, ini namanya past tense. Ada did itu adalah past tense, berarti kalau dia past tense kemudian muncul did, di sini verb 1, kalau di sini menggunakan verb 2. Nah, kalau dia sudah ada did, maka dia tidak boleh lagi ada verb 2. Karena did-nya itu udah bermakna lampau, maka soal ini jawabannya adalah yang B. Oke. Selanjutnya nomor 122. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami soal nomor 121 tadi. Oke, soal nomor 122. The parents should not risk bla 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 their children in bla 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 the without surveillance. Ini agak aneh nih. Harusnya ada sesuatu ya di sini ya. Tempat ini harusnya ya. Kurang kata kayaknya ini. Tapi nggak masalah. Kita lihat dulu pilihan gandanya. Live, to live, living, for living. Dan semuanya ini adalah verb ya kan. Semuanya adalah verb. Oke, semuanya adalah kata kerja. Kalau ada soal seperti ini, apakah jawabannya adalah verb 1, to verb 1, verb ing gitu ya, maka teman-teman harus melihat pola kata sebelum titik-titik, yaitu kata risk. Jadi dalam bahasa Inggris ya, nanti ya dalam bahasa Inggris ada, risk itu kan kata kerja, ada kata kerja tertentu yang dia wajib diikuti dengan dua hal. Bisa diikuti dengan to infinitive, to verb 1, bisa juga dia wajib diikuti dengan gerund. Masih ingat apa itu gerund? Gerund itu adalah kata kerja yang berakhiran ing. Fungsinya ini adalah sebagai sebuah kata benda. Fungsinya adalah kata benda tapi bentuknya kata kerja. Jadi setelah verb ini diikuti dengan gerund, ada juga yang diikuti dengan verb 1. Nah, kata risk ini adalah salah satu kata yang wajib diikuti dengan gerund. Banyak ya katanya, salah satu atau beberapa kata yang diikuti dengan gerund, diantaranya ada, mungkin teman-teman pernah mendengar kata
deny, kemudian ada report, apa lagi ya, yang saya ingat aja ya teman-teman ya. Karena banyak sekali, teman-teman mungkin bisa menghafal atau ngeceknya di cari di Google ya. Mind, deny, report, ada lagi consider, apa lagi ya, kemudian quit, dan nanti ada ekspresi seperti can help, can stand gitu ya, can stand. Nah, ini kata-kata kerja ini, dia ini wajib diikuti dengan gerund. Maka pilihan gandanya berarti yang gerund adalah yang C. Oke. Lanjut soal nomor 123 ya. Nomor 123. We were grateful for and proud of bla 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 taking on the responsibility for the charity event. Oke. Kita sangat bersyukur dan bangga bla 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 tanggung jawabnya pada kegiatan tersebut ya. Sekarang kita lihat ada her, ada she, ada hers, ada she's ya. Mana yang benar? Teman-teman untuk menjawab soal ini perhatikan kata sebelum titik-titik ya. Kata sebelum titik-titik ini ada of. Oke. Of ini dalam bahasa Inggris disebut dengan preposition. Oke, preposition atau kata depan. Selain of masih banyak lagi ya. For, kemudian of itu sendiri, ada about, ada in, on, from, dan lain-lain ya, banyak sekali. Ini ada preposition. Nah, ada kuncinya. Kalau misalkan teman-teman ketemu dengan preposisi, biasanya preposisi ini akan diikuti dengan sebuah kata benda. Kalau dia tidak ada kata benda, dia akan diikuti dengan noun phrase. Ya. Kalau dia tidak ada kata benda atau tidak ada juga kata noun phrase, maka biasanya diikuti dengan gerund atau verb ing ya, tadi udah dibahas gerund. Biasanya verb ing diikuti dengan gerund. Kita lihat yang mana yang gerund. Nah, kebetulan di sini ternyata sudah ada gerund taking ya. Udah ada gerund taking, maka kita lihat pilihan gandanya. Anggap aja ini adalah sebuah kata benda ya kan, kata benda. Kita udah sepakat bahwa gerund ini adalah sebuah kata benda. Maka teman-teman lihat yang mana yang setelah kata ini diikuti dengan kata benda. Her benda, she benda, hers benda, she's benda. Oke, yang paling masuk akal tentu saja adalah yang her. Ya kan? Her car, her father, her mother, dan seterusnya. Nggak ada she car, her car, atau she's car gitu ya. Itu maksud dari soal nomor 123. Oke, sip. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya 124. Oke. The chairman urged that any objection during the meeting bla bla politely by the members. Kita lihat di sini ada pilihan gandanya to be stated, has stated, sama is stated. Oke, soal ini teman-teman harus menganalisa dari sini. Ada the chairman, ini adalah sebuah subjek. Kemudian ada sebuah verb tertentu, kemudian ada kata that-nya. Kemudian di sini ada subjek lagi. Ada pola subjek ditambah verb tertentu, ada kata that-nya, terus ada subjek lagi, diikuti dengan kata kerja atau sesuatu di sini, ya kan? Maka teman-teman soal ini mengarahkan pada materi yang namanya subjunctive as suggestion atau perintah ya, saran dan perintah. Biasanya polanya seperti ini. Kata-katanya dulu deh. Biasanya teman-teman akan bertemu dengan kata-kata seperti urge, kemudian require, apalagi ya, atau kata-kata sifat seperti important, important, kemudian essential, necessary, gitu. Kata-kata seperti ini biasanya polanya adalah subjek, kemudian ditambah kata-kata kerja ini, kemudian nanti muncul kata that, dan ada subjek. Nah, yang sering ditanyakan adalah kata setelahnya. Jawabannya adalah dia harus kata dasar ya. Kata dasar ya, nggak boleh teman-teman tambah apa-apa. Nggak boleh tambah s, nggak boleh tambah is, pokoknya kata dasar. Nggak boleh tambah to dan seterusnya. Gimana kalau ini nggak ada?
masukkan aja be gitu. Kalau ada be, bisa teman-teman buat ditambah verb 3, bisa juga dia sifat ya, ketemu dengan kata sifat gitu. Udah tahu rumusnya, berarti cari aja yang mana yang kata dasar tidak ada. Kalau yang be ada ya, yang ini jawabannya. Be stated. Nomor 126, the machine bla 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 if you fix it immediately. Oke, the machine bla bla if you fix it immediately. Oke, kita lihat polanya lah. That machine ini adalah sebuah subjek. Kemudian di sini ada kata if. Oke, ingat ya, ada if-nya. Kemudian ini ada subjek, ini ada predikat, dan seterusnya. Teman-teman, kalau teman-teman ketemu dengan pola seperti ini, berarti teman-teman diarahkan pada materi namanya adalah if clause atau bahasa lainnya adalah conditional sentence. Conditional sentence atau if clause ini nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dia memiliki rumus if ditambah present tense ya, present tense atau simple present, kemudian ditambah dengan present future. Ya, teman-teman belajar tensesnya di sini. Yang kedua, polanya adalah if akan ditambah dengan past tense, kemudian pasangannya adalah past future. Kemudian yang ketiga, if tambah dengan past perfect, pasangannya adalah past future perfect. Oke. Karena di sini teman-teman, sekarang saya ajak ke sini menganalisa fix ini bentuknya di mana. Fix ini adalah kata kerja kedua ya kan? Fix ini adalah kata kerja kedua. Karena dia ada kata kerja kedua, berarti jawabannya ada di sini. Ya. If plus past tense ditambah past future. If plus past tense berarti di sini harus past future. Ya, di sini harus past future. That machine itu ada subjek, maka teman-teman harus mencari past future. Apa rumus past future itu? Past future itu rumusnya adalah subjek ditambah dengan would atau modal berbentuk lampau, bisa ditambah verb 1, bisa ditambah be. Oke. Be-nya biasanya ditambah dengan kata sifat ya. Oke, kata sifat. Oke, kalau melihat pola seperti itu, maka yang jawabannya benar adalah yang would work. That machine would work if you fix it immediately. Mesin itu akan beroperasi atau berfungsi kalau kamu memperbaikinya dengan benar atau memperbaikinya dengan segera. Gitu. Oke ya. Next questions. Nomor 127. As soon as the last passengers bla 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 into the ship, the gate will be closed. Oke. Ini ada sebuah conjunction ya. Ini adalah sebuah conjunction atau kata hubung yang menghubungkan dua kalimat ya. Kalimat pertama adalah the last passenger bla 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 into the ship. Kalimat keduanya adalah ini, the gate will be closed. Nah, kuncinya menjawabnya adalah teman-teman harus menganalisa kalimat ini. Ini menggunakan tenses present future, ya kan? Biasanya conjunction itu atau conjunction itu menghubungkan antar dua kalimat yang fungsi atau tensesnya sejajar. Jadi kalau ada present future di sini, ketika mau ditambah dengan tenses lain atau kalimat lain, biasanya dia menggunakan present juga. Ya, biasanya kalau present future itu adalah pasangannya adalah dengan present tense. Sekarang kita lihat yang mana present tense. Ini present future, yang ini adalah past tense, yang ini jawabannya ya, verb 1. Ini adalah present tense. Jawabannya itu. Selanjutnya, bla 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 Fonny always comes late to class. No. Oke, ini masih salah ya. Ini kurang, ini mesti jawabannya. Ini sebenarnya adalah annoys ya. Annoys the teacher very much. Fonny always comes late to class, annoys the teacher very much. Oke. Saya harus mengatakan bahwa sebuah kalimat yang benar itu setidaknya harus punya satu buah subjek dan satu buah predikat. Nggak boleh double predikat, kecuali kalau misalkan dia dihubungkan dengan conjunction atau kata hubung. Seperti soal nomor 127 tadi. Ada kata hubungnya, maka boleh ada dua kalimat dalam satu soal. Tapi kalau kalimat utuh dalam satu baris, dia harus punya satu subjek dan punya satu buah predikat. Kalau teman-teman nggak tahu apa itu predikat, saya akan membuat ini menjadi lebih sederhana. Predikat itu biasanya bentuknya adalah verb. Ya, verbnya bisa macam-macam, verb 1, verb 2,
kemudian bisa has, have, verb 3 dan seterusnya present perfect, atau to be verb ing atau dalam continuous. Atau kalau misalkan nggak langsung ketemu ini, dia biasanya ada auxiliary-nya dulu, auxiliary verb, ya kan, auxiliary verb. Nah, ini ciri-ciri dari sebuah predikat. Kalau misalkan dia punya dua predikat dalam satu kalimat, berarti kalimat itu pasti salah. Dan kita harus wajib mencari satu predikat utamanya. Oke, pesanan ngerti ya. Sekarang kita lihat soal ini. Bla 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 Fonny always comes late to class, annoys the teachers. Mestinya, kalau kalian teman-teman perhatikan, di sini ada comes juga. Ini adalah sebuah verb, sementara annoys juga adalah sebuah verb. Sama-sama verb satu. Nggak mungkin kan double predikat. Maka sudah pasti ada satu predikat utama. Kita harus belajar maknanya kalau gitu. Bla 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 Fonny always come late to class membuat gurunya menjadi kesal. Annoy itu adalah kesal. Maka sebenarnya predikat utamanya di sini adalah annoys. Ini adalah predikat utamanya. Bagaimana cara membuat comes Fonny always come late itu menjadi bukan sebuah kalimat? Maka kita harus memasukkan sesuatu di sini. Nah, sesuatu ini materi inilah sebenarnya namanya adalah noun clause, ya, noun clause. Jadi membuat sebuah kalimat difungsikan menjadi sebuah subjek saja atau menjadi objek saja. Kebetulan dalam kalimat ini kita harus menjadikan sebuah subjek. Bagaimana cara menambahkannya? Kalau kalimatnya adalah kalimat positif, maka biasanya mereka menambahkan kata that. Ya, di awal, atau misalkan kalau misalkan jadi objek, dia bisa juga pakai that. Oke, maka jawabannya adalah yang that. Boleh nggak pakai whether? Boleh, asalkan kalimatnya itu berbentuk kalimat tanya. Kalimat tanya yes no questions. What juga bisa gitu. Lanjut 129. Daniel accompanied by her parents bla 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 going to attend his college graduation ceremony. Oke, bagaimana cara kita menganalisanya? Sekarang kita lihat pilihan gandanya dulu. Ya, pastikan teman-teman ketika mengerjakan soal itu lihat pilihan gandanya dulu ya, karena pilihan ganda itu mengarahkan pada materinya apa. Are, is, were, was. Berarti to be ya. Kalau begini berarti ada dua kemungkinan. Soal ini materinya dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah mereka menanyakan tensesnya. Ya, karena ini ada dua tenses aja. Yang bagian ini adalah present tense, yang ini adalah past tense ya kan. Berarti yang ditanyakan past tense. Ditanyakan tensesnya apa? Present tense kah atau past tense kah? Yang kedua adalah dia ini nanyain karena are sama is itu beda, were sama was beda, maka ditanyain tentang singular atau plural dari sebuah subjek gitu. Sekarang kita cari tensesnya dulu. Singular pluralnya dulu yang enak gitu ya. Sekarang subjeknya mana? Subjeknya adalah Daniel. Daniel itu subjek tunggal atau jamak? Jawabannya adalah subjek tunggal. Lah ini kan ada ditemani oleh orang tuanya. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Jika suatu saat kamu ketemu dengan kata seperti ini, ada accompanied by gitu ya, kemudian ada together with gitu. Tak peduli seberapa jamak kata-kata setelah ini, kayak ini kan jamak nih, nggak ngaruh. Yang paling penting itu adalah kalimat ini aja gitu. Ini yang menentukan apakah dia menjadi tunggal atau jamak predikat. Oke. Kecuali kalau di sini jamak, maka jawabannya jamak. Kalau ini Daniel tunggal, maka jawabannya antara is sama was. Oke, yang mana? Apakah is and was? Kita lihat tensesnya apa. Oke, going to attend his college graduation ceremony berarti dia ini belum terjadi, maka dia menggunakan kata akan. Going to itu kan present future. Maka jawabannya adalah is going to. Oke, next. For your carelessness, the team would have been safe in the jungle. Jika bukan karena kelalaianmu, tim ini akan selamat di hutan. Oke, berarti mereka nggak selamat ya. Oke, dari sini kelihatan ya, di sini ada dua klausa, dua kalimat. Ini kalimat keduanya. Dan petunjuknya adalah ada kata would have been ya. Ada kata would have been. Ya, yang pertama. Ini namanya adalah past, future, perfect ya kan ya. Kalau melihat soal seperti ini, ada dua klausa gitu ya dia. Ada dua klausa gitu.
kemudian di sini udah kamu lihat salah satu tenses, maka sebenarnya materi ini diarahkan ke if clause. Oke, tadi udah dibahas. Kalau ada past future perfect, maka ini adalah tipe ketiga, if clause tipe 3. Berarti teman-teman harus lihat awalnya dulu. Ya, awalnya adalah if past perfect, kemudian baru ditambahkan dengan ini. Berarti jawabannya adalah ada if ditambah dengan past perfect had. Ya, tambah verb 3 atau pakai been. Oke, jawabannya ada nggak? Tidak ada if-nya. Oke, kalau misalkan tidak ada if-nya, berarti materi ini dia meminta teman-teman ke inversi. Apa itu inversi? Inversi itu adalah menghilangkan if. Bagaimana jika dia if-nya hilang? Kalau harusnya kan kayak gini dia. Kalau if-nya hilang, maka biasanya auxiliary-nya yang pindah ke depan. Jadinya had plus subject. Ini kan subjek nih harusnya, setelah if ya kan, subjek baru verb 3. Oke, jawabannya antara A atau C. Oke, bedanya adalah satu kalimat negatif, satu kalimat positif. Makna kalau gitu. Jika bukan karena, ada bukannya kan, udah kelihatan kok, maka jawabannya adalah yang C. Jika bukan karena kelalaianmu, tim ini akan selamat, kayak gitu. Selanjutnya, the trainer got his trainee blah 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 what he or learns from 3 days workshop. Oke, maaf. Oke. Ini subjek. Ada got, ada objek, kemudian ada sesuatu di sini. Pilihannya to practice, practicing. Oke. Dari sini kelihatan bahwa sebenarnya soal ini ngarahin kita ke materi yang namanya kausatif. Oke. Teman-teman pernah mendengar atau belajar ini? Oke, kausatif itu artinya perbuatan menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu. Gitu. The trainer got his trainee. Artinya adalah the trainer itu menyuruh. Got itu artinya menyuruh. Menyuruh orang yang dilatihnya melatih what he learns. Apa yang udah dipelajari selama 3 hari workshop. Ada cara sederhana, biasanya yang ditanyakan adalah di sini ya sebenarnya, setelah objek ini yang sering ditanyakan dalam kausatif. Bagaimana cara menyelesaikan soal kausatif? Oke, kausatif ini kalau saya ya akan dibagi menjadi 2. Saya kelompokkan menjadi 2 bentuk. Kelompok pertama itu kelompok sebutkanlah lemah, ya. Ini terdiri dari kata let, make, kemudian have. Kemudian ada kelompok goa. Terdiri dari kata get, order, want, dan ask. Nah, bedanya adalah kalau di sini dia ini akan diikuti dengan objek yang biasanya sering ditanyakan di sini. Kalau lemah itu verb 1, kalau ini to verb 1. Oke, dari sini kelihatan kita punya kata kunci yaitu got. Maka di sini ya, goa ya, berarti diikuti dengan to verb 1. Berarti jawabannya adalah yang A. Mudah kan? Oke, next. We were going to watch blah blah blah, but the reviewer said that it was flop. Kita akan nonton bla bla bla, tapi si reviewer mengatakan kalau film itu flop atau jelek lah istilahnya. Oke, kita lihat pilihan gandanya dulu ya. The frightened movie, the movie frightening, the frightened movie, the frightening movie. Oke. Udah kelihatan dari pilihan gandanya kalau di sini dia ngajak yang bikin soal, ngajak teman-teman mikir tentang kata sifat, belajar kata sifat atau belajar tentang noun phrase. Apa itu noun phrase? Noun phrase itu sudah sederhana adalah sebuah kata benda sebenarnya, tetapi dia lebih kompleks. Ya, frase, karena dia frase. Biasanya noun phrase itu terbentuk dari rumusnya adalah artikel itu and the gitu ya, ditambah dengan kata sifat, ditambah dengan kata benda. Nah, lihat aja polanya yang mana yang benar, ya kan? Di sini udah ada the-nya benar semua. Kemudian kata bendanya adalah movie, ya kan? Movie kata benda. Berarti yang B itu pasti salah. The movie frightening itu pasti salah karena bukan berpola noun phrase. Jadi pilihan yang paling benar itu adalah yang ada kata sifatnya. Sedangkan frighten ini adalah kata kerja. Berarti pilihannya adalah kata sifat itu
biasa berbentuk present participle atau past participle. Kalau dia past participle bentuknya adalah verb 3, kalau present participle bentuknya adalah verb ing. Ingat ya, ini bukan gerund tapi bentuknya kata sifat. Ya beda di arti ya, kalau frighten itu artinya takut, kalau frightening itu menakutkan. Film yang takut atau film yang menakutkan? Tentu saja film yang menakutkan. Next. Oke, next ya. This statue was made about 100 years. Oke. Patung, oh ini materinya sama, dibuat sekitar 100 tahun yang lalu oleh seorang sculptor asal Italia. Di sini ada interesting, wooden, brown, wooden, interesting. Oke, dari pilihan gandanya, ini noun phrase juga ya, noun phrase juga di sini. This-nya adalah artikel, statunya adalah noun. Di sini berarti kata sifat. Masalahnya di sini mereka banyak banget kata sifatnya. Oke, gimana cara menyusunnya kata sifat ini? Ada kuncinya sebenarnya. Kuncinya adalah seperti ini kalau saya. O, sas, kom. Nah, ikutin aja pola ini. O ini artinya adalah origin. Origin. Asal. Opinion maksud saya. Opinion. Yang kedua, opini. Jadi kata sifat yang hubungannya dengan opini, dia harus diwajib di awal. Ditempatkan di awal. Opini itu berarti nggak bisa dibantah. Cantik, kemudian jelek, nakal, itu opini ya. Kemudian ada kata size. Size, ukuran. Itu nomor 2. Kemudian yang ketiga ada age. Usianya, tua, muda, gitu-gitu ya. Kemudian yang keempat urutannya adalah shape. Shape, bukan shape ya, tapi shape. Bentuk. Bulat, lonjong gitu ya. Kotak. Kemudian ada C ini color, warna. Yang keenam origin, asal Indonesia gitu ya. Kemudian yang ketujuh material, bahan ya, bahan terbuat dari apa? Dari kayu, dari metal gitu. Yang terakhir adalah P, participle. Participle itu yang tadi verb 3 atau verb ing. Verb ing. Oke. Kita lihat aja yang mana yang opini dari sini. Interesting, wooden sama brown. Yang mesti yang interesting ya. Opini itu berarti yang interesting. Berarti ini pasti salah. Interesting wooden brown sama interesting brown wooden. Wooden itu bahan, brown itu warna. Ya urutannya adalah dari warna sama bahan. Duluan warna dong. Maka jawabannya adalah yang D. Sesuai dengan ini. Material nomor 7. Kalau bahannya warnanya nomor 5 kan gitu. Selanjutnya, his suggestion sounds bla bla bla, so we decide to put it on our proposal. In our proposal. Sarannya itu terdengar bla bla bla, jadi kita memutuskan untuk kita lihat ya. Kuncinya ada kata-kata sounds, kata kerja ya. Nah, ini disebut dengan apa sih? Linking verbs, aku lupa banget. Namanya adalah linking verbs. Apa aja linking verbs itu? Linking verbs itu yang pertama sebenarnya to be. Ya. Selain to be, kamu akan ketemu dengan kata-kata benar-benar kata kerja seperti kata sound. Kemudian look. Kemudian become. Kemudian get. Lagi ya? Sound, look, become, smell. Gitu-gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Biasanya kalau ketemu dengan linking verb ini, maka dia bisa diikuti dengan kata sifat. Gitu. Contoh, you look handsome. Ya kan? Kata sifat. Oke, berarti teman-teman harus mencari kata sifat dari sini. Logical. Enggak ada logical ya. Ini maksudnya kan logical kali ya. Logical. Oke. Ini kata benda. Ini tidak ada. Logically ini adalah adverb. Ini logical nggak ada, tapi kalau logical ada. Oke. Logical nggak ada. Ini sebenarnya bonus kalau saya ya, tapi sebenarnya jawabannya adalah logical. Logical, karena logical nggak ada. Logic, sementara logic ini semuanya kata benda. Logic sini malah nggak ada. Nggak ada, dia harus kata benda aja. Next. 135. Oke. No sooner blah blah the train station than she changed her mind to go by bus. She had reached. She reached, did she reach, had she reached. Oke. No sooner ini ya
No sooner ini kita lihat mana cara mengatasinya. No sooner ini enggak negation ya. Negation terus ditaruh di awal. Ya, semua yang negation atau ditaruh di awal biasanya akan berpola kalimat tanya. Dia akan diikuti dengan auxiliary, subject, verb. Selalu begitu negation itu. Sama kayak tadi hardly gitu-gitu ya. Jawabannya antara C dan D. Did she reach past tense, had she reached past perfect. Yang mana? Kalau gitu kita lihat petunjuk lainnya, tenses yang mana? Di sini setelah then ada kata she changed. Ini kata kerja kedua. Kata kerja kedua berarti past tense. Sekarang kita lihat maknanya. Tidak lama setelah dia, udah kelihatan ya, tidak lama tiba di stasiun, dia kemudian merubah pikirannya untuk pindah, maksudnya pindah naik bus. Oke, kira-kira dia datang ke stasiun sama pindah itu bersamaan atau tidak waktunya? Kalau saya sih nggak sama ya, nggak mungkin. Jadi jawabannya C itu nggak mungkin. Pasti ada yang lebih dulu terjadi. Tenses yang lebih dulu terjadi itu namanya adalah past perfect. Jawabannya adalah past perfect. Ini jawabannya. Past perfect itu biasanya berpasangan dengan past tense dalam kalimat. Gitu. Past tense apabila kejadiannya tidak bersamaan, ada yang lebih dulu terjadi, maka jawabannya yang D. Oke. Lanjut ya. Oke. Apa ini? Oke. Musk, blah are truly Arctic animal well adapted to their extreme environment. Oke, kuncinya ada kata are, ya kan? Sedangkan pilihan gandanya adalah semuanya noun atau kata benda. Ya kan? Bedanya adalah ada yang singular, ada yang jamak atau plural. Sekarang kita lihat dulu yang mana yang jamak, mana yang tunggal di sini. Ox ini tunggal, oxes itu tidak ada. Oxen jamak, oxens tidak ada. Berarti pilihannya antara ox dan oxen. R ya. Kalau R itu berarti jamak, maka jawabannya adalah yang oxen. Oke. Jamak dari ox itu adalah oxen ya. Ini kata benda yang ketika berubah, biasanya singular sama jamak itu hanya ditambah kata s atau s, biasanya normalnya kata bendanya. Tapi ada pengecualian, kayak kata ox jadi oxen gitu ya. Ox jadi oxen, apalagi child jadi apa? Children, ya kan? Iya, kemudian person jadi people. Nah, itu namanya apa namanya? Kata benda tidak beraturan. Lah, 137-nya mana nih? Lanjut, the blah blah accountant feels exhausted when he gets home. Oke, kita udah belajar ini ya teman-teman tadi. Mana sih? Oke, kita udah belajar ini. Ada ada accountant. Coba. Ini apa? Ayo. Ini tadi adalah sebuah noun phrase, ya kan? Ini adalah predikatnya, ya kan? Sementara noun phrase ini nanti akan menjadi sebuah subjek. Ingat noun phrase rumusnya? Noun phrase itu artikel tambah kata sifat tambah kata benda. Kita udah punya udah punya accountant, berarti kita tinggal mencari kata sifatnya. Kata sifat itu kalau ada kata kerja begini, maka kalian rubah menjadi bentuk ketiga. Pilihannya bentuk kata kerja ketiga menjadi past participle atau verb ing menjadi present participle gitu. Pilihannya adalah akuntan yang terlalu lama bekerja, terlalu banyak bekerja, maka jawabannya yang overworking. Lanjut, by the time we get to the railway station, the Argo Express bla bla bla. 139, ini has left, would have left, will be leaving. Oke, ini belajar tentang tenses. Oke, matinya adalah tenses. Bagaimana mengerjakan soal tenses? Tenses itu sebenarnya mudah, asal teman-teman mau menghafal kata kuncinya. Biasanya kata kuncinya itu berbentuk adverb of time. Semua tenses itu punya adverb of time-nya masing-masing. Gitu. Soal ini, adverb of time-nya adalah by the time. Oke. Kalau ada kata by the time seperti ini, maka dia ini ngarahin teman-teman untuk ke tenses namanya adalah
present, future, perfect. Apa rumusnya? Future itu will, perfect itu have. Wakilnya, biasanya kalau ketemu kata kerja itu will have verb 3 atau di sini masih subjek. Cari aja will have. Jawabannya C. Oke, mudah ya? Mudah dong. Lanjut. 140 ya. My sister attends two subjects this semester. One is public administration and bla bla is statistic. Other, another, the other sama the others. Oke, sekarang kita belajar materi other versus the other versus another. Ya, ini bisa jamak ya. Ini juga bisa jamak. Oke. Artinya sama ya yang lainnya gitu. Sekarang kita lihat soal ini. My sister attend to subject this semester. Saudaraku atau adikku mengikuti 2 kelas semester ini. Satu administrasi publik dan satu lagi statistik. Oke. Jika teman-teman menemukan kalimat atau soal yang sudah pasti seperti ini, maka jawabannya menggunakan kata the. Karena the ini menandakan bahwa apa yang disampaikan oleh pembicara sama apa yang kira-kira akan didengar oleh pendengar itu nanti sudah sepakat, udah tahu yang dimaksud yang mana. Makanya dia menggunakan kata the. Jadi penggunaan kata the itu bermakna bahwa antara keduanya, pembicara dan pendengar, itu udah yakin, udah tahu apa yang dimaksud. Karena dia cuma ngambil 2 ya kan, satu administrasi publik, berarti yang satu lagi udah pasti statistik dong. Makanya dia menggunakan kata the other. Jawabannya adalah the. Gitu. Kenapa nggak pakai S? Karena statik cuma 1 gitu, tunggal. Gitu ya. 141. The passengers of the Eagle Airways bla 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 their flight schedule several times, beberapa kali ya. Oke, pilihan gandanya dulu kita lihat, look over, look into, look out sama look after. Nah, berarti ini hanya masalah kemampuan atau vocabulary teman-teman aja, ngebedain arti yang diinginkan apa. Penumpang itu dari maskapai ini bla 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 jadwal penerbangan mereka beberapa kali. Ya, oke. Look over artinya memeriksa. Look into melihat ke dalam. Look out ini harusnya nggak ada spasi ya, setahu saya. Look out itu nggak ada spasi. Look out itu artinya orang yang petugas untuk mengawasi sesuatu ya. Biasanya hubungannya dengan bahaya. Look after ini artinya merawat ya, merawat. Berarti jawabannya memeriksa ya beberapa kali jadwal penerbangannya. Next, 142. The merchant said that the price of the Indian carpet is a bit lower than those of Persian carpet. Oke, ada kata than-nya, kemudian cheap, cheaper, cheapest, the cheapest. Oke, berarti materinya ini adalah degree of comparison degree. Oke. Udah pernah belajar ini belum ya kalian? Comparison of degree atau degree of comparison ini dibagi menjadi 4 sebenarnya. Yang pertama adalah sama, biasanya menggunakan rumus as ya, sejajar. Adikku secantik ibuku, ya kata sejajar. Yang kedua, dia menggunakan kata lebih dari, more than atau than, ya, lebih dari. Ibuku lebih cantik dari adikku gitu. Kemudian yang ketiga, paling, biasanya ada kata the-nya. Biasanya the most, kalau nggak the most dia the est gitu ya. Nah yang keempat ini adalah double degree. Ini biasanya jarang dibahas sih di sekolah ya. Double degree itu biasanya gabungan antara nomor 2 sama nomor 3. Gimana tuh? Ya kalian mungkin akan menemukan pola kalimat seperti ini. The more I know, the more I'm confused. Nah, contohnya kayak gitu. Semakin aku tahu, semakin aku bingung. Nah, ini namanya double degree ya. Saya tidak tahu soal ini nanti ada apa enggak. Yang pasti soal ini ada kata than-nya. Maka dia nomor 2. Berarti jawabannya more atau ir. Ya, jawabannya adalah cheaper. Oke. Next.
Between Limpopo and Lufufu rivers, Kruger National Park is the ancestral home of the Makulele people. Oke, ini kata-kata namanya rumit ya. Ini kayaknya di Afrika ya. Iya, di Afrika. Kita lihat ya. Kalau kalian menemukan soal seperti ini, kemudian ada koma, berarti ada 2 kalimat tuh. Ada cara cepatnya biasanya. Ada cara cepatnya. Di sini ada subjek, ada predikat. Tapi pastikan subjek sama predikatnya bukan future ya. Future, entah itu present future atau past future atau future perfect. Karena kalau polanya seperti ini, dia nanti masuk ke dalam if clause. Ya kan, kalau dia tidak ada itu, maka kalian nggak usah mikirin apakah dia if clause atau tidak. Ya? Apalagi teman-teman lihat pilihan gandanya. Ada situating, ada situated, ada to situate, ada having been. Ya. Nah, ini mengarahkan ke materi namanya adalah present dan past participle. Oke. Present dan past participle. Nah, yang sering ditanyakan biasanya selain ini, ditanyakan kata apa yang mengawali. Ada beberapa kemungkinan ya, kalau bertemu dengan soal seperti ini. Kemungkinan pertama adalah kalian masukkan verb 3. Biasanya. Atau kalau dia tidak ada, verb ing, present participle. Atau kalau misalkan tidak ada, teman-teman mungkin boleh memasukkan kata having. Bisa having verb 3 atau yang keempat nih, having been verb 3 ya. Kemungkinan jawabannya adalah ini. Maka pilihannya adalah situating, situated sama having been. Kalau ada having ini biasanya artinya adalah setelah. Oke. Soal ini nggak mungkin ada kata setelahnya gitu. Setelah antara, ya nggak mungkin. Maka kemungkinan jawabannya adalah antara A dan B. Apa bedanya? Seperti yang saya bilang tadi, verb 3 itu maknanya adalah pasif, sedangkan ini adalah aktif. Situating itu meletakkan, kalau situated terletak. Oke. Gimana cara mudahnya? Lihat di sini. Ini subjeknya. Biasanya subjek ini sejajar nih. Subjek ini pasti sejajar dengan subjek yang ada di sini. Ngomongin sesuatu yang sama. Nah, kalau Taman Nasional itu terletak atau meletakkan. Kan gitu aja sih. Maka dia terletak. Maka jawabannya adalah yang situated. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Mudah-mudahan bisa ketemu soal itu lagi biar bisa dibahas lagi ya. Selanjutnya, Julia is a blank blank, a multi-talented singer that she can both sing and write her own songs. Oke. Pilihan gandanya dulu ya. So, very, such as. So, ini biasanya diikuti dengan kata sifat. Very itu biasanya diikuti kata sifat juga. Such ini biasanya diikuti dengan an atau an, such atau an diikuti dengan kata sifat, diikuti dengan kata benda. Such as ini artinya adalah diantaranya atau antara lain. Antara lain gitu. Titik-titik. Kita lihat polanya, ada a multi-talented singer. Berarti jawabannya yang C dong. Gitu. Such a multi-talented singer. Apalagi polanya ada kata that. Gitu. Bisa aja sih nanti dia pilihannya ini ya, materinya ini beda antara penggunaan kata so sama such. Suatu hari kamu akan ketemu juga nih. Sekarang saya bahas deh. Jadi pilihannya ini antara so dan such sebenarnya. Bedanya adalah kalau so itu ditambah kata sifat, kalau such ditambah dengan non-phrase. Ini non-phrase namanya. Ya, non-phrase. Ini non-phrase. Nah, ini non-phrase. Ya. Oke. Jawabannya adalah such. Next. Rita doesn't understand why blah blah her apartment. Nah, kita udah pernah belajar ini tadi. Ini namanya adalah noun clause. Oke. Secara sederhana, noun clause itu adalah memasukkan kalimat tanya, merubah kalimat tanya, menjadikan, gimana sih ngomongnya, belibet, maaf. Menjadikan sebuah kalimat tanya sebagai subjek atau sebagai objek.
biasanya, atau kalimat positif sebagai subjek atau objek. Gimana sih? Ada kalimat tanya tapi dijadiin objek. Ya, kayak gini nih. Kayak gini nih. Rita, ini subjek. Doesn't understand, ini adalah predikat. Nah, why sampai apartemen, ini adalah objek, gitu maksudnya. Awalnya tentu saja ini adalah sebuah kalimat utuh, ya kan? Yang namanya kalimat tanya biasanya rumusnya adalah double question. Itu biasanya rumusnya adalah setelah double question, entah what, where, why, dan seterusnya, biasanya akan diikuti dengan auxiliary, ya nggak sih? Subjek baru kemudian verb. Biasanya rumus kayak gitu. Itu normal kalau dia berdiri sendiri. Tapi kalau dia udah mau dimasukin ke dalam noun clause, maka susunnya dirubah. Susunnya akan jadi seperti ini. Auxiliary sama subjeknya tukeran. Subjeknya duluan baru auxiliary tambah predikat gitu. Ini kalau yes no questions. Sekarang kita lihat setelah why ada, maka ini pasti salah. Yang ada was-nya ini pasti salah. Kan nggak boleh setelah why harusnya subjek dulu kan? Subjek dulu. Ini masih salah. Berarti pilihannya antara B dan D. She was forced to leave sama she was forcing to leave. Rita tidak mengerti mengapa dia, gitu kan, dipaksa pindah dari apartemen atau dipaksa. Mengapa dia memaksa untuk pindah? Ya, mesti jawabannya dipaksa, ya kan? Berarti kalau dipaksa, bedanya adalah satu kalimat pasif dan satu kalimat aktif. Antara B dan D ini ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif itu, jawabannya ini ya, B. Kalimat pasif itu adalah to be ditambah dengan verb 3. Itu pola kalimat pasif. Ini, verb 3. Jawabannya adalah yang B. Next. 146 ya. The bus is about to leave. Thus, let's get into the bus. Oke. Ini namanya apa ya? Question tag ya? Kalau nggak salah, yes. Oh, question tag. So angin kayaknya saya ini. Gimana pola question tag? Biasanya pola kayak gini. Pola kayak gini. Kalimat, ya. Terus di sini rumusnya adalah auxiliary plus subject. Terus ada kalimat tanya. Auxiliary ini biasanya bikin rumit ya. Gimana soal ini? Nah, bukan di sini kalimatnya, bukan, tapi setelah kata does ya. Dari let's get ya. Di dalam auxiliary kalau dia ada kata let's, maka pasangannya mesti pakai shall. Shall we? Gitu. Jawabannya adalah ini. Shall we? Kalau yang normal misalnya gini. She is nice. She is nice. Ya kan kalimatnya. Question tag-nya adalah isn't she gitu. Auxiliary-nya diambil dari sini. Pindah ke sini. Biasanya kalau dia kalimat positif jadi negatif, kalau di sini negatif akan di sini jadi positif. Gitu. Beda dengan kata let's. Kalau kata let's itu langsung pakai shall we, nggak ngaruh dengan nggak pakai perubahan negatif dan positif. Sama aja dengan kalimat perintah seperti ini, go. Kalimat perintah ya. Pasangannya nanti will you. Gitu. Selanjutnya 147. All people in the event are given notebook souvenir. Oke, sama aja nih. Ini diberikan, berarti ini udah ada predikat, ya kan? Berarti all people sampai event ini harus berbentuk subjek, ya kan? Dia harus subjek. Sepanjang itu adalah subjek. Jadi kalian tidak boleh memasukkan kata kerja di sini. Maka pilihan gandanya adalah D pasti salah. Kenapa? Ya dong, karena partisipannya kata kerja pertama. Kalau kita masukkan di sini kata kerja pertama, double dia ada double predikat dan nggak boleh kan? Jadi nggak boleh verb 1. Maka teman-teman harus ngerubah. Cara ngerubahnya bisa dirubah menjadi verb 3 atau menjadi verb ing. Sebenarnya pilihan gandanya adalah antara, ini juga salah. Kenapa salah? Karena which tidak mungkin langsung ketemu verb ing, kecuali di sini ada dimasukkan to be. Misalkan which is atau which are participating, boleh gitu ya. Which are participating, karena ini namanya continuous. Continuous itu harus ada to be di sini gitu ya. Salah, berarti pilihan gandanya antara kata that participated sama participating
ya, antara ini dan sini. Karena artinya yang, ya. Semua orang yang berpartisipasi di acara itu diberikan souvenir berupa notebook. Catatan ya, buku catatan. Yang berpartisipasi, berarti bisa A, bisa C. Kenapa A ini salah? Karena dia participated, verb 2. Verb 2 itu kan lampau, sementara kita di sini pakai present, ya kan? Ini present nih. Present dong. Nggak mungkin dia verb 2. Kalau misalkan ini verb 2 juga, jawabannya A, bisa gitu. Terus gimana dong? Kalau gitu, maka dia that-nya bisa dihilangkan. Kalau that-nya dihilangkan, maka dia berubah menjadi participating gitu. Jawabannya C. Present participle. 148. Marijuana is known as an illegal substance in Indonesia. The White Union has been trying to eradicate that misconception. Marijuana itu dikenal adalah bahan-bahan ilegal di Indonesia. White Union sudah mencoba mengatasi konsepsi tersebut, ya. Harus dilegalkan maksudnya. Kita masukin kata hubung, ini conjunction ya. Conjunction. Artinya adalah conjunction. In spite of artinya meskipun, despite meskipun, because karena, although meskipun. Coba kita masukkan karena. Karena marijuana itu dikenal sebagai bahan baku ilegal, White Union telah mencoba memperbaikinya, memusnahkan, menumpas konsep yang salah itu. Nggak cocok ya, mesti jawabannya adalah meskipun. Meskipun. Nah, masalahnya meskipun ada 3 nih. Meskipun ada 3. Oke, ini bedanya ya teman-teman ya. Jadi ada although. Meskipun ini ada lagi even though. Dan biasanya sering dimasukkan di soal. Kemudian ada kata do. Kemudian nanti kelompok berikutnya ada despite. Satu lagi adalah in spite of. Gimana cara ngebedainnya? Caranya gampang. Dia biasanya diikuti dengan kalimat utuh, subjek plus predikat. Kalau ini hanya diikuti dengan noun atau noun phrase saja. Karena ini ada marijuana, ada predikat, maka jawabannya mesti yang although. Gitu deh. Next. The airline requires that the passengers wear his seat belt fasten at all times during takeoff and landing. Nah, ini kita udah bahas yang pertama tadi ya. Coba teman-teman ingat. Ini adalah subjunctive as order, ya kan? Atau suggestion. Ingat, ada kata, rumusnya adalah subjek, kemudian kata-kata tertentu seperti urge, ya kan? Require, tadi udah saya bahas tuh di awal soalnya, kayaknya soal pertama deh. Kemudian ada kata that-nya, kemudian diikuti dengan subjek lagi. Nah, biasanya yang ditanyakan adalah kata setelahnya. Ingat, dia harus verb 1 atau menggunakan kata be. Oke, jelas-jelas B. Ya, keep. Madam Levin requires sama nih. Berarti 190 juga sama. Requires that her employee B, ya jawabannya C. Oke. Udah selesai pembahasan 30 soal grammarnya. Pertemuan berikutnya saya akan ngebahas tentang error recognition yang salah satu yang sudah atau biasanya juga momok juga ya bagi siswa-siswa, karena biasanya di SMA suka nggak diajarin kayak gini. Oke, gitu aja materi kita hari ini. Kita akan membahas terus, akan mengupdate di video ini. Tonton terus video saya. Kemudian jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat. Mudah-mudahan kalian sukses untuk seleksi nanti. Bye-bye.